Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya mengucapkan buat semua yang sudah bergabung di Mesbah Doa, saya percaya semua keadaannya baik dan luar biasa. Kita mau mencari Tuhan, mau membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, buat yang ada di luar negeri juga shalom. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu melakukan perkara, bahkan rencananya atas hidup saudara dan saya. Karena itu kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan yang terbaik, hidup yang terbaik. Semua dosa pelanggaran kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup yang kudus malam ini, sebab tanpa pengampunan Tuhan kita tidak mungkin bisa dilayakkan untuk menerima perkenanan-Nya. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ampuni dosa pelanggaran kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami tahu kasih-Mu itu setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan ketika kami berbalik kepadamu. Tuhan mengampuni kami waktu kami mencari Tuhan. Tuhan melepaskan pengampunan yang limpahnya bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih yang kekal. Karena kami tahu sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa dan pelanggaran kami. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari sekali lagi dari awal katakan pujian ini. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan iman saudara, biar kita mau katakan sambil mengangkat tangan. Betapa besar Ku berterima
bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu mengampuni semua pelanggaran, bahkan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan kasih-Mu yang begitu besar ada di hidup kami. Kami boleh terus melihat Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu di hidup kami Bapa. Kami bersyukur buat hari-hari yang kami lalui, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kasih setia-Mu besar. Sejauh timur, sejauh langit dari bumi, begitulah besarnya kasih Tuhan di hidup kami. Kasih yang tidak pernah membuang kami, kasih yang selalu menerima kami ketika kami datang berserah. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Kaulah
Sejauh langit dari bumi, tidak terhingga kasih setiamu Tuhan. Besarnya kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Penuhi hati kami yang rindu akan kasih-Mu Bapa. Kami rindu terus menyembah-Mu, Engkau Tuhan dan Raja yang hidup. Sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu Tuhan besarnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, kekuatanku, sukacitaku. Oh, terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu penuhi hidup kami. Sejauh langit dari bumi Tuhan, kasih-Mu atas hidup kami tidak terhingga Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah menghitung berapa banyak pelanggaran kami, namun Engkau selalu menunggu kapan kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Sejauh langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, amin. Yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, oh kekuatanku, sukacita kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan. Kami tahu Engkau melakukan semua itu Tuhan karena Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Rencana kami bukanlah rencana Tuhan, jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Saat kami mau sungguh-sungguh berserah, saat kami mau sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup memulihkan ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepadamu. Kami percaya rencana-Mu itu yang terbaik dan sempurna bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama.
Lebih lagi dengan iman berkatakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Ketika Engkau berfirman, jadilah, maka itu terjadi atas hidup kami. Berikan kami kesabaran, berikan kami kepekaan, berikan kami kerendahan hati untuk terus mengenal jalan-jalan-Mu Bapa, untuk terus mengejar kebenaran-Mu dalam hidup kami, agar kami menyenangkan hati Tuhan, agar mujizat-Mu, perkenanan-Mu turun atas hidup kami, agar kami melihat penyertaan Tuhan atas jalan-jalan kami. Bagian kami hanyalah berserah kepada rencana-Mu dan bukan rencana kami, karena kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan, tidak pernah gagal rencana Tuhan atas hidup kami. Bagian kami berserah, dan berserah. Kami serahkan semuanya dalam tangan kami, hidup kami, pekerjaan kami, semuanya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu atas hidup kami. Tuntun kami masuk dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna Tuhan. Mari saudara sekali lagi katakan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan Keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan kehadiran Tuhan di hidup kami. Lewat merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau hadir dan berbicara bagi setiap kami, menuntun langkah-langkah kami, memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menikmati semua rancangan kebahagiaan di hidup kami. Urapi setiap kami malam ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Tapi ada satu kesaksian yang ingin saya bacakan saudara ya. Selamat malam Ibu Debbie, saya mau kesaksian tentang kemuliaan Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup saya. Puji Tuhan, semenjak saya mendengarkan khotbah-khotbah dari Ibu, saya semakin dikuatkan dan diteguhkan iman percaya saya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi orang yang berseru kepadanya. Saya selalu berusaha untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, juga berusaha untuk hidup berdampak seperti yang Ibu Debbie sampaikan di setiap khotbah Ibu. Saya mulai membagikan pada orang-orang terdekat saya, terutama pada teman-teman sekantor, ya. Dan dulu pernah Bu, ya, ada seorang teman saya, dia berpacaran dengan suami orang, ya. Dan saya membagikan, saya sangat terbeban untuk teman saya ini, ya, dan saya ingin dia keluar dari dosanya yang menyimpang, ya. Dia tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan cara Tuhan memang luar biasa Bu. Teman saya itu sekarang dia sudah berhasil keluar dari dunianya yang salah, walaupun dia sempat mau jatuh lagi. Tapi berkat khotbah Ibu yang judulnya Roh Isabel, saya kirimkan kepada teman saya tersebut, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk benar-benar meninggalkan pacarnya yang adalah suami orang.
Saya yakin Tuhan yang campur tangan memberikan hikmat kepada saya untuk mengirimkan khotbah yang ternyata sangat keras buat dia dan membuat dia benar-benar takut terhadap murka Tuhan. Sehingga dia mengambil keputusan untuk sama sekali tidak menemui pacarnya, suami orang itu, ya, dan memblok semua kontak-kontaknya. Dan puji Tuhan sekarang teman saya ini justru rajin setiap hari mendengarkan khotbah-khotbah dan mesbah doa Bu Debi. Dan dia juga mulai membagikan kepada teman-teman yang lain. Dan dia bersepakat dengan saya untuk kami sama-sama membantu dan ikut di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekitar kami. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih buat Ibu Debi dalam pelayanannya selama ini. Semoga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan dengan khotbah-khotbah Ibu. Dan sehat selalu Bu, ya, Ibu dan sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saudara, tidak ada yang lebih menyenangkan Tuhan selain pertobatan. Ya, tidak ada yang lebih menyenangkan Tuhan, persembahan yang kita bawa selain hidup yang bertobat. Puji Tuhan, ya, dari sebuah kerinduan untuk ya menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga dia membagikan khotbah-khotbah saya. Dan akhirnya ada seorang temannya yang pacaran dengan suami orang meninggalkan dosanya, saudara, ya. Dan saya percaya waktu kita mau bertobat, sehitam apapun dosamu, semerah apapun dosamu, ya, asal kita mau bertobat dan datang pada Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan tuh sanggup memulihkan. Dan puji Tuhan sekarang malam, ya, mereka terus membagikan khotbah-khotbah itu dan ya menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, makanya saya selalu berkata jangan lupa membagikan mesbah doa, membagikan khotbah-khotbah yang menurut saudara itu menjadi berkat. Bagikan saudara, karena semakin banyak orang yang akan mengalami Tuhan secara pribadi dan ini tugas dan tanggung jawab kita. Yuk, selama masih ada waktu, ya, sebelum penghakiman Tuhan turun, mari kita berlomba-lomba untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Pelayanan bukan hanya berdiri di mimbar gereja menjadi singers, pakai seragam, pakai jas, pakai dasi. Pelayanan itu bukan hanya ketika kita pegang mic, tapi pelayanan itu yang lebih terutama adalah kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, saudara, tidak ada alasan lagi hari ini saudara bilang saya nggak bisa menginjil, saya nggak bisa ini. Saudara bisa membagikan khotbah-khotbah yang menurut saudara itu boleh menjadi berkat. Ya, kayak kesaksian ini temennya yang tadinya hampir jadi pelakor, pelebut suami orang. Ya, akhirnya dia bertobat karena mendengar salah satu khotbah saya yang judulnya Roh Isabel. Ya, dan saudara, saya percaya bahwa ketika kita dengan tulus mau membawa orang itu keluar dari dosa, maka Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya bersyukur hari-hari ini banyak sekali yang WA, Bu, saya seorang gay, saya seorang lesbian, saya mau bertobat Bu, saya mau bertobat, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saya juga mengucap syukur saudara ketika ada jiwa-jiwa yang mau datang kembali kepada Tuhan. Itulah persembahan terbaik yang bisa kita berikan, yaitu persembahan hidup yang kita mau bawa kepada Tuhan sebelum murka Tuhan itu terjadi. Ya, saya berdoa supaya kita semua terus giat bekerja di ladangnya Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari kita lanjutkan pembacaan kita Yeremia pasal yang pertama. Ya, ini masih tentang Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Ya, dan sekarang kita sudah sampai pada ayat yang ke-11. Yeremia 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ayat 12, lalu firman Tuhan berkata kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Ya. Ayat 13, firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan berkata kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini.
Saudara yang terkasih, penglihatan tentang dahan pohon badam itu menunjukkan awal dari penghukuman Allah, karena pohon badam termasuk di antara pohon-pohon pertama yang berbunga pada musim semi. Allah melihat dosa-dosa Yehuda dan bangsa-bangsa, dan Dia akan melaksanakan penghukuman yang cepat dan pasti. Periuk isi air mendidih yang datang dari utara menimpa Yehuda menggambarkan Babel yang melepaskan penghukuman berapi-api dari Allah terhadap bangsanya Yeremia. Ya, Tuhan menyatakan penglihatan kepada Yeremia agar dia menyerukan tentang pertobatan, bahwa penghukuman Tuhan tidak dapat ditangguhkan lagi. Ya, akan datang murka Tuhan menimpa bangsa itu. Ya, bahkan firman Tuhan ya berkata kepada Yeremia, ya, dari utara akan mengamuk malapetaka, itu berbicara tentang Babel yang akan datang dan menaklukkan seluruh penduduk negeri itu, saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Saudara yang terkasih, penghukuman Tuhan itu pasti akan datang. Tidak selamanya Tuhan membiarkan orang itu hidup dalam kefasikan dan dosa. Ingat firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau kita menabur ya dosa, kita akan menuai ya penghukuman dalam hidup kita. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai juga berkat-berkat Tuhan. Tidak dapat ditangguhkan lagi. Firman Tuhan berkata, ya, bahwa Tuhan akan segera melaksanakan keputusannya terhadap bangsa itu. Ya, ketika Tuhan sudah menunggu kita untuk bertobat, tapi kita tidak melakukan pertobatan, kita terus hidup dengan segala ya kedagingan dan hawa nafsu diri, maka itu akan menyakiti hati Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak dapat kita permainkan, saudara. Dia adalah Tuhan yang menghukum. Dia penuh kasih, tapi Dia juga datang dengan murka. Karena itu Tuhan memakai Yeremia untuk memperingatkan bangsa itu, ya, bahwa akan segera datang penghukuman buat mereka. Ya, bahwa Tuhan tidak bermain-main dengan mereka, saudara. Allah telah menetapkan Yeremia untuk membawa firman-Nya kepada bangsa-bangsa dan kerajaan. Pekerjaan Yeremia adalah memperingatkan bukan saja bangsa Yahudi, tetapi semua bangsa di dunia tentang penghukuman Allah dan dosa-dosa. Termasuk kita yang hari ini membaca kitab Yeremia. Ya, apa yang Tuhan tulis itu pasti terjadi. Yeremia dipakai bukan hanya menjadi nabi untuk bangsanya, tapi sampai hari ini kitab ini dibaca di seluruh dunia. Ini juga merupakan peringatan bagi saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan yang tertulis dalam Alkitab. Termasuk yang ada di Perjanjian Lama, ini juga adalah teguran dan peringatan yang keras bagi kita untuk mau bertobat. Ya, Yeremia dipakai Tuhan ya untuk menyatakan penghukuman Allah atas dosa manusia. Jangan lupa, saudara, ketika kita membaca Perjanjian Lama, meskipun Allah terus-menerus bekerja melalui bangsa Yehuda dan Israel, namun rencananya adalah untuk berkomunikasi dengan setiap manusia dan bangsa. Ya, kita termasuk dalam pesan Yeremia tentang penghukuman dan pengharapan. Ya, sebagai orang percaya kita harus ikut menyampaikan kerinduan Allah untuk menjangkau seluruh dunia bagi Tuhan. Ya, makanya kesaksian yang kita sudah baca tadi itu luar biasa, saudara. Tidak ada alasan lagi kita bilang kita nggak bisa menginjil. Saudara bisa membagikan khotbah sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah. Lalu saudara kirim dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan biar dia berubah
sambil berdoa kirim. Ya, kalau niat kita itu baik, maka Tuhan pasti mendengarkan. Dan kita semua dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Bukan semua harus jadi pendeta, bukan semua harus jadi gembala. Ya, tapi kita dipanggil dengan takaran masing-masing, sama seperti Yeremia. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan dia untuk pergi memberitakan apa yang Tuhan mau untuk dia beritakan. Ya, ingat saudara, penghukuman Tuhan itu tetap, ya, dan selama-lamanya itu akan terjadi kalau manusia itu tidak mau bertobat. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, ya. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ya, Tuhan berkata, aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku. Bukankah keadaan bangsa Israel pada waktu itu juga hari-hari ini terjadi di depan mata kita? Ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka masih hidup meninggalkan Tuhan. Apa yang mereka lakukan menyakiti hati Tuhan. Mereka hidup dalam dosa, kecemaran, kenajisan, percabulan, pesta pora, kemabukan. Saya masih mendapat banyak WA dari istri-istri yang mengeluh suaminya pemabuk, penjudi, ya, selingkuh. Dan hari-hari ini itu banyak terjadi di sekeliling kita. Ya, tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita mau dipakai Tuhan, seperti kesaksian tadi, akhirnya temannya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan masih membuka pintu anugerahnya, saudara, agar kita ini mau bertobat. Ya, pintu anugerah Tuhan masih terbuka lebar. Ya, menunggu orang-orang yang mau datang kembali bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi saudara, ya, Tuhan itu masih membuka pintu anugerahnya bagi setiap kita yang mau bertobat. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, berbalik kepada jalan-jalannya, meninggalkan dosa supaya murka Tuhan itu jauh dari hidup kita. Ayat 17. Ya, ayat 17 berkata, tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Saudara, bangsa Yehuda adalah bangsa yang sangat berdosa dengan terus menyembah Allah lain. Allah sudah memberi perintah kepada mereka secara khusus untuk tidak melakukan hal ini. Karena penyembahan berhala berarti orang percaya kepada benda-benda ciptaannya sendiri dan bukan kepada Tuhan Sang Pencipta. Meskipun orang-orang ini adalah milik Tuhan, milik Allah, mereka memilih untuk mengikuti Allah-Allah palsu. Banyak Allah memikat ketika kita menjauh dari Allah. Contoh sekarang yang akan menjadi Allah-Allah huruf kecil dalam hidup kita. Yang pertama adalah apa? Harta benda kita. Itu bisa jadi Allah huruf kecil. Itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Hati-hati, ya, kita yang memiliki banyak harta benda. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hari ini saudara diberkati, bukan untuk memperkaya diri sendiri, kita mati pun gak bawa apa-apa, tapi jadilah berkat. Masih banyak orang di sekelilingmu yang tidak mampu, gak bisa sekolah, yang gak bisa makan. Tuhan panggil kita untuk menjadi alatnya, saudara. Ya, untuk melakukan semua ini bagi kemuliaannya. Kalau kita hidup bagi diri sendiri itu gak pernah cukup. Ya, banyak maunya, ini mau, itu mau, ini gak cukup terus. Ya, tapi kalau kita mau berbagi, itu salah satu cara untuk kita tidak menyembah berhala dalam hidup ini. Harta benda apalagi yang bisa menjadi berhala? Impian untuk masa depan. Ya, impian-impian. Ya, seringkali manusia memiliki banyak impian dan dia menghalalkan segala cara untuk memperoleh impiannya. Ya, saya banyak melihat, saudara, ada banyak wanita-wanita muda yang tidak mau bekerja tapi dia punya mimpi, punya rumah, punya apartemen, punya mobil mewah, dan dia melakukan hal yang mendukakan Tuhan untuk mencapai semua mimpinya, akhirnya jadi simpenan, ya.
suami orang, menjadi simpenan bos-bos dan lain sebagainya. Tuhan tidak berkenan atas hal ini. Karena apa? Dia menjadikan impiannya sebagai berhala. Sehingga dia menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Ya, apalagi yang bisa menjadi berhala? Ya, penghargaan. Ada orang-orang yang minta untuk dihargai, minta untuk dihormati. Iya, jadi dia menghalalkan segala cara, ya. Dia ingin dihormati, dihargai sehingga itu menjadi berhala dalam kehidupannya. Ada juga orang-orang yang berhalakan apa? Pekerjaan. Ya, sehingga dia itu setiap hari ya hanya mengejar melakukan ya pekerjaan di atas segala-galanya. Dia lupa bahwa dia bisa sehat untuk bisa bekerja, itu pun anugerah Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan, meninggalkan dia dengan semua hal-hal yang sifatnya sementara sehingga tanpa kita sadari itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita, saudara, ya. Tuhan berkata ayat 17 kepada Yeremia, ya, tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah pada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu, janganlah gentar terhadap mereka, supaya aku, ya, jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Ya, Tuhan berkata, jangan takut, sampaikan apa yang harus kamu sampaikan. Kebenaran adalah kebenaran, gak boleh main-main. Sampaikan apa yang Tuhan suruh, jangan gentar. Ayat 18, mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Wow, Tuhan berkata, aku sudah mengangkat engkau. Dan hari ini aku yang melindungi engkau dan menjadikan engkau itu kota yang berkubu. Engkau aku angkat menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga untuk melawan umatnya sendiri, yaitu negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan para pemukanya dan para imam-imam. Ya, saudara, imam juga kalau sudah tidak benar, ya sudah tidak berkenan pada Tuhan. Seringkali kita mendengar ya orang itu seringkali berkedok, jangan mengusik hamba yang diurapi. Ya, kalau masih diurapi jangan diusik, tapi kan kalau udah gak diurapi, Yeremia disuruh untuk menentang para imam-imam. Ya, waktu mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, sudah gak ada pengurapan lagi. Ya, kita harus membuka diri, ya. Ketika Yeremia diutus Tuhan, Tuhan bilang, aku menjadikan engkau tembok kota berkubu. Engkau akan menentang, ya, bermusuhan dengan raja-raja, dengan pemuka di kota ini, dengan para imam-imam di kota ini. Ya, kenapa? Karena mereka semua sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ketika Tuhan harus melaksanakan ketetapan dan keputusannya, maka ya memang hamba Tuhan yang benar-benar tidak perlu takut. Sampaikan apa yang harus disampaikan. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak ada kompromi apapun resikonya. Kita harus lebih mencari perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia. Ya, ayat 19, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut. Orang yang hidup dalam kebenaran dan memberitakan firman Tuhan itu banyak musuh. Bayangkan loh, musuhnya Yeremia siapa? Raja-raja, pemuka-pemuka kota, bahkan para imam hamba-hamba Tuhannya akan memusuhi Yeremia. Ya, ketika kebenaran disampaikan, saudara, iblis gak senang. Makanya orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran itu terkadang memang banyak musuh, orang gak suka. Tapi Tuhan bilang mereka akan memerangi engkau. Tapi jangan takut, aku ya akan melindungi engkau sehingga engkau tidak akan pernah dikalahkan oleh mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau saat ini kita hidup dalam kebenaran, jangan takut. Kalau saat ini kita berbuat sesuatu yang benar, jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Ya, nyatakan apa yang salah dan nyatakan apa yang benar. Tuhan mau hari-hari ini kita tanpa kompromi, kita mau berdiri di atas dasar kebenaran. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala.
Iya, mari kita lanjutkan saudara untuk merenungkan firman ini. Saya percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik dan tidak ada satupun yang gagal waktu kita mau sungguh-sungguh berserah dan percaya. Bagian kita adalah mendekatkan diri dengan Tuhan agar rencananya menjadi sempurna dalam hidup kita. Imani hanya rencana Tuhan yang terbaik. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, agar murka-Mu tidak turun atas hidup kami. Tuhan, ajar kami senantiasa ada di dalam jalan-jalan-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan selama masih ada waktu kami mau bertobat kembali kepadamu, hidup di dalam firman-Mu dan sungguh-sungguh di dalam pertobatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati dalam rumah tangga pernikahan kami. Tuhan memberkati suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Genapi rencana-Mu atas kehidupan setiap kami, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas kehidupan kami. Begitu juga anak-anak kami dalam studi mereka, kuliah mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak benar, dari free sex, dari hal-hal yang berbau porno. Tuhan, jauhkan mereka Bapa. Lindungi anak-anak kami dalam kekudusan-Mu Tuhan, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dijauhkan semua rancangan iblis atas kehidupan mereka. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bahkan setiap anggota keluarga besar kami Bapa. Para orang tua kami, opa oma, para single parent yang masih sendiri Tuhan, terus membesarkan anak cucu sendiri. Kami tahu Roh Kudus menyertai. Di usia senja mereka berikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau senantiasa memberkati semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit di tempat tidur, tidak berdaya. Tuhan memberkati dengan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sembuhkan jiwa setiap mereka yang sakit. Bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Ampuni salah pelanggaran dan dosa kami. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa gelap, lepaskan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan juga semua anggota keluarga kami yang ingin keluar terlepas dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini, dari semua persoalan di hidup kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan, tolong berikan kekuatan-Mu Bapa, agar setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan hanya melakukan kehendak-Mu, yang terikat dengan roh kenajisan percabulan, terikat dengan minuman keras, alkohol, rokok, yang terikat dengan perjudian.
terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kekecewaan, yang terikat dengan kecemasan dan ketakutan, depresi, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan setiap kami. Semua telepon, SMS yang sudah masuk WA, Tuhan jamah Bapa, berikan kelepasan-Mu atas setiap umat-Mu, agar setiap kami boleh mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan terus memberkati Bapak setiap orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini, yang terlilit dengan masalah hutang piutang. Tuhan berikan jalan keluar. Ampuni dosa, pelanggaran dan kesalahan yang kami buat. Ampuni rencana-rencana yang salah yang sudah kami buat. Tuhan tolong bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami terus mengangkat tangan buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dilawat oleh Tuhan dengan hujan pertobatan. Diberkati tanahnya, diberkati pertaniannya, diberkati perekonomiannya di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan atas bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet yang berada di bawahnya, mendukung semua Tuhan. Program-program itu hanya datang dari Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati TNI Polri yang terus ada di garis terdepan mempertahankan NKRI. Tuhan berkati tim medis yang juga ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami berdoa mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Bahkan kami berkati bangsa-bangsa hari ini. Semua mereka yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa Tuhan. Ada di mesbah doa membawa bangsa negara mereka masing-masing di mana mereka tinggal. Tuhan memberkati. Bahkan setiap kami malam ini kami tahu dan percaya jawaban kami ada jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu. Bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manfaat Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan tetaplah bersemangat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagikan ya mesbah doa ini kepada teman, saudara dan siapapun agar mereka juga boleh dilawat Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.